Underline. Kestabilan ekonomi dan politik adalah hal yang kerap didengungkan rezim Soeharto. Ideologi pertumbuhan ekonomi yang ditopang hutang luar negeri menjadikan Orde Baru sempat memasuki masa keemasan hingga dijuluki Macan Asia. Namun fondasi ekonomi yang rapuh karena dibangun dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat pertumbuhan tinggi bukan bangunan yang kokoh. Belum lagi stabilitas politik yang semu karena ditopang pendekatan militeristik. Kejatuhan rezim Soeharto setelah berkuasa 32 tahun tanpa jeda diawali krisis moneter pada Juli 1997. Saat itu, mata uang rupiah terus terpuruk hingga Rp17.000 per dolar pada 22 Januari 1998. Pemerintah Orde Baru pun terpaksa meminta bantuan IMF dengan menandatangani Letter of Intent pada 15 Januari 1998 di kediaman Soeharto. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Tak hanya soal fruk, pelanggaran HAM dan daya militeristik Orde Baru menjadi hal yang terus didengungkan para demonstran. Periode 12 hingga 20 Mei 1998 menjadi periode sangat menentukan perubahan politik. Saat itu demonstrasi mahasiswa semakin meluas dan masif, hingga terjadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak. Berita tewasnya mahasiswa Pak Ayal menjadi pemantik kemarahan. Demonstrasi semakin besar. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung. Lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam. Di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, Y.B. Umangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma SARA terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998.
bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia.